Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriyanti, NIM 2105040020 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis putusan hak cipta untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Marnia Rani SHMH. Berikut ini 5 analisis putusan hak cipta yang saya analisis dan perbandingan setiap pertimbangan hakim setiap putusan-putusan lainnya. Putusan yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 913/K/PDT Sus HKI 2022. Para pihak, yang pertama, Haji Ukad Sukatma sebagai pemohon kasasi atau sebagai penggugat, yang kedua PT Indosiar Visual Mandiri sebagai termohon kasasi atau sebagai tergugat, yang ketiga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LKMN sebagai turut termohon atau turut tergugat. Duduk perkara awal kasus bermula ketika Haji Ukad sebagai seorang pencipta lagu dangdut ternama di Indonesia, di mana karya ciptanya yang berupa lagu-lagu telah didengar dan diakui sebagai lagu-lagu aliran musik dangdut yang sangat terkenal di belantika musik Indonesia. Haji Ukad sebagai pencipta lagu memiliki hak cipta atas lagu-lagu yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam melakukan pengumuman dan atau penggandaan terhadap lagu-lagu tersebut harus mendapatkan izin ataupun persetujuan dari Haji Ukad sebagai pencipta. Pada kenyataannya, masih ada salah satu stasiun televisi yang melakukan pengumuman dan atau penggandaan terhadap hak cipta tanpa meminta izin ataupun persetujuan dari pencipta, Indosiar sebagai salah satu stasiun televisi yang melakukan hal tersebut. Pasal yang digugat yaitu pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi merupakan pemegang hak cipta untuk atas ciptaan. Namun kenyataannya dalam kasus antara pihak Indosiar dengan Haji Ukad selaku pencipta tidak mendapatkan hak moral dan hak ekonomi sebagai pencipta. Sebagaimana pihak Indosiar telah mengubah nama pencipta dari lagu yang dinyanyikan peserta melalui unggahan YouTube Indosiar tanpa izin dari pencipta, dan dari unggahan YouTube Indosiar tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut bahwa termohon kasasi atau tergugat sebagai lembaga penyiaran swasta terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran junto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Putusan yang kedua, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Haki Hak Cipta /2015/Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Para pihak, yang pertama PT MNC Ski Vision sebagai penggugat, yang kedua Joko Susanto sebagai tergugat 1, yang ketiga PT Plus Media sebagai tergugat 2. Duduk perkara dalam kasus ini, PT MNC Ski Vision sebagai penggugat merupakan perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang penyelenggara jasa penyiar televisi berlangganan dengan merek dagang Indovision. Sebagaimana merek dagang Indovision tersebut merupakan milik dari penggugat yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai pemegang hak terkait lembaga penyiaran dalam hal ini, penggugat memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas tergugat 1 dan tergugat 2 yang diduga telah menyiarkan siaran milik penggugat dengan tanpa izin sebelumnya.
Tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa izin dengan itikat tidak baik dan melawankan hukum telah menyiarkan dan atau meredistribusikan siaran-siaran Indovision milik penggugat selaku pemegang hak siar. Tergugat 1 merupakan Direktur Utama PT Plus Media sebagai persiaran terbatas yang melakukan kegiatan penyiaran atau penayangan televisi berlangganan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Pasal yang digugat yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran hak cipta antara PT MNC Ski Vision sebagai penggugat melawan Joko Susanto sebagai tergugat 1 dan PT Plus Media sebagai tergugat 2. Dalam kasus ini yang menjadi sengketa adalah tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa izin dengan itikat tidak baik dan melawan hukum telah menyiarkan dan meredistribusikan siaran-siaran Indovision milik siaran-siaran penggugat selaku pemegang hak cipta berupa hak siar. Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial dengan kerugian IT keduanya mencapai Rp24.425.230.000. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hakim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran berlangganan dalam Pasal 14 telah dinyatakan bahwa lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf B dan C harus memenuhi ketentuan. Putusan yang ketiga, Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK garing PDT Sus HKI garing 2021. Para pihak yang pertama, PT Nagaswara Publiserindo sebagai pemohon peninjauan kembali atau sebagai penggugat 1, yang kedua Yogi Adi Setiawan sebagai turut termohon peninjauan kembali sebagai penggugat kedua, yang ketiga Pian Daryono sebagai turut termohon peninjauan kembali sebagai penggugat 3, yang keempat Halilintar Anoval Asmit sebagai turut termohon peninjauan kembali sebagai tergugat 1, Lenggogeni Umar Faruk sebagai turut termohon peninjauan kembali sebagai tergugat kedua. Duduk perkara bahwa para penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta, musik dan lirik yang berjudul Lagi Cantik berdasarkan surat pencatatan ciptaan nomor EC 002019448884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019. Judul ciptaan Lagi Cantik yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan nomor pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 terbukti tanpa izin para penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu Lagi Cantik, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik para penggugat, melakukan perekaman gambar atau membuat video klip lagu Cantik versi para tergugat melalui akun YouTube Gen Halilintar milik para tergugat sehingga diterima oleh publik. Pasal yang digugat yaitu Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Penggugat yaitu PT Nagaswara Publiserindo selaku pemegang hak cipta, Yogi Adi Setiawan selaku pencipta, dan Pian Daryono selaku pencipta melawan pihak Gen Halilintar, Anoval Asmit, dan Lenggogeni Umar Faruk selaku tergugat 1 dan tergugat 2. Tergugat 1 dan tergugat 2 telah mengubah lirik lagu Lagi Cantik, melakukan perekaman suara atau fiksasi dan membuat video klip lagu Lagi Cantik, menggandakan dalam bentuk digital atau elektronik, serta kemudian mengedarkannya melalui akun channel YouTube Gen Halilintar adalah pelanggaran hak cipta tanpa seizin penggugat. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Nagaswara Publiserindo. Putusan yang keempat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 ke
PDT Sus HKI 2016. Para pihak, yang pertama PT Siloam International Hospital sebagai permohon kasasi atau sebagai tergugat, yang kedua Dr. Arnold Bobby Suhartono sebagai termohon kasasi atau sebagai penggugat. Duduk perkara bahwa penggugat telah bekerja pada PT Siloam International Hospital atau biasa disebut Siloam Hospital Surabaya, tergugat pada tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012. Akan tetapi, pada faktanya, penggugat tetap bekerja di tempat tergugat hingga sampai pada akhir Maret 2014. Posisi penggugat pada saat bekerja pada tergugat adalah sebagai tenaga kesehatan, yaitu Resident Medical Officer. Adapun job description dari penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas di pelayanan darurat sesuai dengan daftar jaga yang dibuat oleh tergugat. Bahwa sekitar bulan Desember 2011, penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh tergugat yang berlokasi di rumah sakit milik tergugat. Pada saat itu, tidak ada sama sekali penjelasan dari tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut dan penggugat juga tidak menaruh curiga apapun kepada tergugat. Hal ini menandakan bahwa tergugat memang tidak mempunyai itikat baik kepada penggugat, karena tergugat tidak memberitahukan kepada penggugat mengenai tujuan pemotretan tersebut yang akan digunakan sebagai sarana komersial. Pasal yang digugat, Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, kasus Rumah Sakit PT Siloam International Hospital mempergunakan foto dari seorang dokter atau Dr. Arnold Bobby sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit yang dijadikan tujuan komersial tanpa seizin dokter tersebut. Kemudian, pertimbangan hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim sesuai fakta persidangan tergugat, tanpa persetujuan penggugat telah menggunakan gambar atau foto penggugat dalam iklan dimuat di harian Cetak Jawa Pos edisi tanggal 16 April 2012, sehingga benar tergugat melanggar hak cipta penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Putusan yang kelima, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53 PDT Sus Hak Cipta 2018 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Para pihak, yang pertama Haji Samsul Fuad sebagai penggugat, yang kedua PT Falcon sebagai tergugat 1, yang ketiga PT Max Kreatif Internasional sebagai tergugat 2, yang ketiga PT Layar Cipta Karya Mas Film sebagai tergugat 3, kemudian ada Edward Esa sebagai turut tergugat. Duduk perkara. Film yang digarap oleh PT Falcon, PT Max Internasional, dan PT Layar Cipta Karya Mas Film Benyamin Biangkerok yang dipromotori oleh Hanuang Bramantio sebagai produser pada film tersebut, di mana film ini terinspirasi dari film Benyamin Biangkerok 1972, di mana awal oleh penulis yang terkenal di masanya yaitu Syamsul Fuad mengalami proses remake yang dilakukan oleh internasional dan PT Layar Cipta Karya Mas film-film Benyamin Biangkerok 1, 2, dan 3. Dan kreatif film tersebut berjudul Mula naskah film ini muncul dan dibuat film tersebut PT Falcon, PT Max Kreatif menjadi sengketa karena adanya pengajuan dari Syamsul Fuad selaku pencipta naskah film tersebut atau sekaligus yang mengajukan permohonan gugatan atas PT Falcon, PT Max Kreatif Internasional, dan PT Layar Cipta Karya Mas Film. Selaku tergugat dalam gugatannya, Syamsul Fuad menyatakan bahwa tergugat 1, 2, dan 3 telah melanggar hukum atau melakukan tindakan immoral terkait hak cipta berkenaan dengan hak moral dan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam permohonan gugatan, Syamsul Fuad menyatakan bahwa
tergugat 1, 2, dan 3 sama sekali tidak memberi konfirmasi terkait rencana perilisan ulang film Benyamin Biangkerok yang dirilis pada tahun 2018. Bahkan ia menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui akan perencanaan perilisan ulang film tersebut dari sesama kerabat wartawan dan bukan dari pihak tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Hanung Bramantyo dalam wawancaranya dengan tim reporter Tempo.com. Pasal yang digugat yaitu pasal 5 dan pasal 8 dan pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta, PT Falcon, PT Max Kreatif Internasional, dan PT Layar Cipta Karya Mas Film selaku tergugat 1, 2, dan 3 melawan penggugat yaitu Samsyul Fuad. Tergugat 1, 2, dan 3 melakukan remake film Benyamin Biangkerok yang diciptakan oleh Samsyul Fuad tanpa memberi konfirmasi terkait rencana perilisan ulang film tersebut. Selanjutnya pertimbangan hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim, para penggugat rekonvensi atau para tergugat konvensi tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya. Hukum acara yang berlaku, HIR dan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian berdasarkan dasar hukum terkait duduk perkara dari kelima putusan tersebut terdapat sejumlah peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada putusan pertama, pasal yang digugat yaitu pasal 5 dan pasal 8. Pada putusan yang kedua, pasal yang digugat yaitu pasal 8. Putusan yang ketiga, pasal yang digugat adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 8. Kemudian putusan yang keempat yaitu pasal 8 dan pasal 12, dan putusan yang kelima pasal yang digugat adalah pasal 5, pasal 8, dan pasal 17. Perbandingan dari 5 putusan tersebut terdapat satu putusan yaitu nomor putusan 53 garing PDT Sus Hak Cipta garing 2018 garing PN Niaga Jakarta Pusat, di mana gugatan penggugat ditolak karena alasan-alasan gugatan penggugat adalah menyangkut tentang hak cipta, di mana penggugat rekonvensi atau tergugat dalam konvensi yang telah memproduksi beberapa film dan telah mendapat penghargaan dan kemudian tentang perkara akwo adanya peralihan sehingga hal ini telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sebagaimana tersebut di atas sehingga hal ini adalah mengenai hak cipta telah diatur secara khusus yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oleh karenanya, perkara akwo tidak dapat dikualifisir sama dengan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan para penggugat rekonvensi atau para tergugat konvensi tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya. Sementara putusan lainnya, putusan Mahkamah Agung nomor 913K garing PDT Sus HKI garing 2022 dikenakan pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral penggugat. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8 garing HAKI Hak Cipta garing 2015 garing PN Niaga Surabaya dikenakan pasal 8 di mana tergugat 1 dan tergugat 2 tanpa izin dengan itikat tidak baik dan melawan hukum telah menyiarkan dan meredistribusikan siaran-siaran Indovisian milik siaran-siaran penggugat selaku pemegang hak cipta berupa hak siar. Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung nomor 41 PK garing PDT Sus HKI garing 2021
dikenakan pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 karena perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari para penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta. Dan putusan Mahkamah Agung nomor 262 K/PDT Sus HKI garing 2016 dikenakan pasal 8 dan pasal 12 di mana tergugat mempergunakan foto dari seorang dokter sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit yang dijadikan tujuan komersial tanpa seizin dokter tersebut, menandakan bahwa tergugat memang tidak mempunyai itikat baik kepada penggugat karena tergugat tidak memberitahukan kepada penggugat mengenai tujuan pemotretan tersebut yang akan digunakan sebagai sarana komersial. Dari kelima putusan tersebut melanggar pasal yang sama, yaitu pasal 8 tentang hak ekonomi, namun ada juga pasal yang berbeda. Perbedaan inilah yang melatar belakangi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.